Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya, Stefanus Hakim. Pada hari ini podcast terkait dengan tema pemberdayaan perempuan dan lingkungan saat puasa. Di studio kami sudah hadir dua orang narasumber adalah aktivis di sejumlah pemberdayaan, baik lingkungan dan juga perempuan. Mari kita sapa Pak Sam dan Ibu Holilah. Baik Pak Sam dan Ibu, selamat pagi. Sebelum kita mulai, kita mau untuk memperkenalkan diri dari Ibu dulu lah. Iya. Saya Holilah, sehari-hari beraktivitas dengan Akademi Paradikta dan PEKA, ada di beberapa wilayah. Salah satunya fokus di Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah. Ada di Bengkayang juga ada 8 kabupaten. Oh, sampai di Bengkayang juga Bu ya? Oke. Ibu juga ada berkegiatan di pemberdayaan ekonomi masyarakat ya? Iya. Kebetulan saya juga pengawas di CU Muara Pesisir, gitu, dan ada kelompok perempuan binaan juga di lingkungan saya juga terkait dengan ekonomi masyarakat, ekonomi kerakyatan ya. Oke, baik Bu Holilah. Ke sebelah berikutnya ke Bang Sam, ini sudah warawiri di Tribun. Oke. Baik, selain tapi di podcast juga di koran dan online ya. Bang Sam, silakan Bang Sam, perkenalkan diri Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sam Vidya. Aktivitas sehari-hari ya sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Kemudian aktif juga sebagai penggiat lingkungan. Kemudian aktif juga di PKK Kabupaten Kuburaya. Ya, termasuk di PKK juga? Ya, termasuk di PKK Kabupaten Kuburaya di Pokja 4 ya. Di sektor kesehatan, lingkungan, dan perencanaan sehat. Jadi berkaitan Bang Sam ya, di ekonomi kerakyatan juga, di lingkungan juga, dan di kesehatan. Selalu bolak-balik. Ya, bolak-balik lah. Ya, makanya kita kolaborasinya ketemu di lingkung tusinya PKK pemberdayaan. Jadi ketemunya di situ, Bang. Oke. Bu, baik ke Ibu Holilah, ini terkait dengan pemberdayaan Bu ya. Kita bicara pemberdayaan, kemudian nanti lingkungan. Barangkali Bu bisa menceritakan sedikit ke penonton kita di YouTube-nya Tribun Potelap dan Singkawang, Tribun Singkawang. Bu, pemberdayaan bagaimana sih Bu yang Ibu lakukan Bu selama? Saya aktivitas sejak tahun 2003 itu ada di PEKA ya, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, yang fokus mendampingi perempuan yang berstatus kepala keluarga waktu itu. Nah, dengan berjalannya waktu sudah terbentuk Serikat Perempuan Kepala Keluarga di Kalimantan Barat. Sudah ada pengurus-pengurusnya juga. Sudah mereka cukup dirasa mandiri. 2016 Yayasan PEKA punya inisiatif untuk membuat sekolah pemberdayaan perempuan, sekolah pendidikan untuk perempuan desa. Jadi kita beri namanya itu Akademi Paradikta. Jadi Akademi Paradikta salah satu inisiasi. Kalau PEKA itu fokus pada perempuan kepala keluarga, tapi kalau Akademi Paradikta ini fokus pada perempuan desa. Jadi fokus perempuannya itu bisa bareng ya, karena PEKA juga perempuan desa. Nah, kita buat sekolah pendidikan untuk di desa-desa. Nah, di Kabupaten Kuburaya ini menjadi salah satu inisiatif bersama Pemda Kabupaten Kuburaya dan tentunya dengan PKK yang banyak membantu kita membuat kelas-kelas pendidikan. Di Akademi Paradikta saat ini mengembangkan 3 modul. Yang pertama modul desa, jadi belajar bagaimana desa, mimpi desa, terus APBD, Perdes, segala macam terkait BPD itu apa terkait dengan desa lebih banyak. Yang kedua modul keluarga, itu pola asuh, kepemimpinan dalam keluarga, banyak gitu, banyak hal yang dipelajari terkait dengan keluarga. Tapi di modul 3 ada pengorganisasian masyarakat juga. Terus ada modul kewirausahaan yang baru dikembangkan di Kuburaya pada tahun 2024 kemarin. Tapi kalau di kabupaten lain sudah dimulai tahun 2023. Nah, di modul kewirausahaan ini mereka belajar bagaimana motivasi. Jadi bukan belajar membuat kue, tapi motivasinya. Motivasi ya. Soft skillnya barangkali ya kayak. Tapi lebih banyak motivasinya. Nah, Akademi Paradikta selalu memulai pendidikannya itu dengan belajar dari pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup perempuan itu adalah ilmu yang sangat berharga. Mulai dari pengalaman hidup itu siapa
dia akan memulai langkah selanjutnya seperti itu. Kepemimpinan itu akan menjadi modul wajib, baru setelah itu baru tematik-tematik yang akan dipelajari. Nah, kalau terkait dengan lingkungan, jadi di Kabupaten Kuburaya kita ada modul terkait dengan ketahanan pangan untuk pencegahan stunting. Nah, masuk nanti materi bersama Bang Sam ini gitu. Siap. Bu, ini terkait dengan bagaimana antusiasme kalangan perempuan terkait dengan pergerakan, tapi saya jawabannya nanti dulu, Bu. Saya mau tanya ke Bang Sam ini terkait dengan beliau adalah salah satu aktivis persampahan di Kalbar, terutama di Kabupaten Kuburaya. Bang Sam, bagaimana perkembangan hari ini Bang terkait dengan bank sampah kita Bang? Bank sampah untuk sekarang lagi ini Bang, karena di isu secara nasional kan TPA itu akan ditutup, yang masih metode open dumping itu akan segera ditutup, dan Kabupaten Pemda itu nanti mempersiapkan lahan di Teluk Bakung misalnya untuk TPA. Jadi itu, dan sektor kalau kami nyebut sampah kan bahan baku ya. Jadi bahan baku ini sebenarnya banyak yang udah ketemu komunikasi Bang, pengusaha-pengusaha di luar Kalbar itu nanya kayak plastik resek itu, slayer itu kan, dimana saya membayangkan dulu ngapa kita buang ya, maksudnya enggak kita tampung gitu maksudnya. Ternyata peluangnya banyak, dan di slayer kayak bungkus mie instan, kemudian kresek ya, kresek itu kan ternyata ada yang nampung tapi di luar gitu kan. Nah, kerajinan daur ulang ini kan banyak masih yang tadi kaitan dengan ekonomi pemberdayaan perempuan, tapi banyak teman-teman yang kaum perempuan itu ternyata punya skill kemampuan untuk mengolah bahan daur ulang ini menjadi produk-produk yang cukup menarik sebenarnya. Tinggal nanti bagaimana nanti sektor TKK Pemda merapikan lah, melakukan proses pembinaan. Nah, kaitan dengan teman-teman PKN kan sama proyektor kan luar biasa sih sebenarnya, bagaimana mereka membangun yang awalnya perempuan itu agak malu, agak segan untuk berkomunikasi ya Bu Lila kan. Jadi sekarang mungkin dia mulai berani tampil lah ya, untuk apalagi udah di peningkatan kapasitas mereka sudah mulai didorong, dilatih gitu, diasah berkomunikasi dengan lintas sektor. Nah, itu luar biasa sebenarnya. Dan itu terasa sekali di Terasa. ya. Baik Bu, tadi kembali ke pertanyaan saya terkait dengan adakah tantangan hari-hari ini yang dialami sebagai aktivis perempuan? Nanti baru kita baca soal lingkungan ya, karena itu umumnya. Adakah tantangan yang dihadapi? Ada barangkali persoalan-persoalan ketika melakukan pemberdayaan? Pertama, persoalan dalam diri perempuan itu sendiri kan. Perempuan kan harus kita motivasi untuk terus belajar, karena belajar itu kan tidak hanya berhenti SD, SMP, SMA itu kan. Bagaimana perempuan sendiri itu merasa bahwa pendidikan itu penting untuk mereka. Kalau di Kabupaten Kuburaya kan awalnya masih di intervensi ya dari nasional, misalnya dari Yayasan PK. Lama-lama saat ini gitu perempuan sekolah dengan swadaya gitu. Jadi mereka, saya melihat ini sebuah hal yang sangat positif, bahwa perempuan mau keluar gitu, mau keluar dari hal yang selama ini udah selesai, udah punya keluarga nih, jadi nggak perlu sekolah lagi. Nah, sekarang masih mau belajar, meningkatkan kapasitas mereka, karena ternyata belajar untuk pendidikan orang dewasa itu kan tidak seperti di bangku sekolah. Tapi ibu-ibu Akademi Paradikta juga ngerjain PR, tapi PR-nya bersama keluarga gitu. Ada PR bersama suami, ada PR bersama anak-anak gitu. Mereka membuat event-event gitu, yang event itu harus dilaporkan menjadi kertas kerja dia nanti di kelas, jadi tugas lapang dia gitu. Jadi dia punya bahan yang harus dipresentasikan nanti di kelas. Saya kemarin membuat ini bersama suami dan anak-anak gitu. Jadi dia harus menuliskan cerita itu menjadi cerita singkat. Kita ngajarin bagaimana membuat tulisan 5W dan 1H itu sampai sederhana. Menulis ya, Bu, ya? Iya, harus ditulis karena sederhana ya, dengan singkat. Jadi mereka belajar menulis karena akhir dari kelas itu, sebelum mereka dinyatakan lulus gitu, salah satu tugasnya itu membuat karya tulis akhir gitu. Meskipun ini pola pendidikan informal Bu ya?
Iya, tapi kan nanti karya tulis akhir tidak seperti mahasiswa yang begitu ini. Tapi bagi perempuan yang megang pulpen saja sudah hampir lupa, gitu, mereka harus menulis kembali, gitu. Itu hal yang sangat luar biasa. Ada yang lancar karena memang sekarang bekerja sebagai guru, misalnya lancar. Tapi kalau dia ibu rumah tangga saja atau petani, itu bagi mereka adalah perubahan yang sangat luar biasa. Yang dulunya tidak pernah menulis lagi, sekarang menulis lagi, gitu. Itu yang saya lihat, mengeluarkan perempuan, memberikan penyadaran pada perempuan bahwa mereka harus terus belajar, itu menjadi tantangan sebenarnya. Buat teman-teman di pemberdayaan. Bagaimana memberikan motivasi ke mereka lagi bahwa sekolah itu penting, belajar itu penting, itu juga. Itu yang pertama pada diri perempuannya, yang kedua keluarga pastinya. Dengan alasan sibuk segala macam, itu kan bagaimana kita memotivasi mereka untuk terus bagaimana nih mengelola waktu mereka, gitu. Kapan mereka akan pergi bersekolah. Jadi waktu kelas belajar di Paradikta itu kita putuskan di kelas bersama. Terus misalnya nih udah disepakati di awal sekolah, oke, kita belajar setiap hari Jumat misalnya. Setiap hari Jumat jam 1 masuk, karena 5 jam kan. Mereka pertama 5 jam. Mulai jam 1 misalnya gitu. Tapi ternyata Bu, di kampung kami ada rewang. Nggak bisa nih minggu depan. Rewang itu apa, Bu? Rewang itu selamatan selamatan kampung gitu. Oh, ada selamatan, ada acara atau ada yang kawin, kami semua banyak itu. Nah, hari bisa berubah gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita ini berapa orang yang bisa belajar di hari itu. Kalau lebih banyak yang tidak bisa, kita pindah ke lain hari gitu. Jadi mencoba untuk menurunkan, untuk sangat ngemong ya kalau orang tua ya gitu, supaya kelas ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu. Dan menurutnya tadi ada tugas, Bu, yang harus diselesaikan ya? Ada tugas PR. Ada PR. Jadi setiap ada yang berhenti sekolah gara-gara banyak PR. Ada kayak gitu, Bu, ya? Ada. Oh, pusing, banyak PR-nya gitu. Banyak PR-nya karena tadi PR-nya harus ditulis gitu. Mereka menulis singkat ceritanya apa gitu. Awal kelas mungkin untuk membuat setengah halaman buku tulis kecil itu sulit. Lama-lama mereka akan menjadi lebih terbiasa. Mengarang. Oke. Bu, saya menanyakan, kayaknya pola belajarnya mulai meningkat ya, mulai dari hal sederhana sampai ke pembahasan APBD dan barangkali politik anggaran ya, Bu ya. Iya. Tapi nanti saya ke Bang Sam. Bang Sam, bagaimana Bang kolaborasi antara Bang Sam yang bergerak di bidang persampahan dengan ibu-ibu? Oh iya, jelas nampak gitu kan, karena kawan-kawan Bank Sampah itu kan ternyata ya juga alumni dari Paradikta, kemudian kawan-kawan PK, dan dari situlah nampak jelas bahwa ternyata ibu dulu sekolah di mana? Oh, saya lagi sekolah di Paradikta, artinya kan. Lihat komunikasinya yang dulunya agak malu-malu gitu kan. Sekarang udah enak, komunikasinya udah bagus gitu kan. Nah, tinggal sekarang tantangannya adalah bagaimana yang dihasilkan oleh teman-teman Paradikta dan PK ini kan dimanfaatkan oleh desa gitu ya, karena potensi ya. Jadi sumber daya di desa ini, terutama sumber daya SDM ya. Jadi kan perkembangan bagus, tinggal nanti diperankan teman-teman ini, fungsi Paradikta ini kan. Jadi kalau di musyawarah desa terlibat aktif di desa gitu kan. Kalau di Bank Sampah ya mereka rata-rata. Dan kalau sekarang kami lagi ke sekolah-sekolah, Bang, ke sekolah, dan ternyata yang kami ajak juga teman-teman Paradikta ternyata. Ketemu juga ujung-ujungnya. Dan kalau di lingkup kesehatan ya ketemunya ya ibu-ibu itu ya kader kesehatan gitu, kader posyandu, kader posbindu, kader lingkungan. Nah, ketemu juga sama mereka gitu. Dan ya secara tak langsung ya balik lagi dari untuk kami gitu kan. Kembali ke link itu juga ya, Bang. Baik, ke Bu Holil terkait dengan tadi itu, Bu. Sepertinya pola belajarnya mulai intensitasnya dinaikkan terus, Bu ya. Nah, katakanlah dari yang biasa-biasa saja, sampai kepada pembahasan APBD misalnya, sampai kepada politik anggaran.
Seperti itu Kak Bu, pola-pola pembinaan? Jadi kami itu kan sesuai dengan modul yang dipilih ya. Jadi kelas ini, kelas Akademi Paradikta itu tidak lepas dari organisasi perempuan yang ada di desa. Salah satunya PKK. Jadi PKK itu menjadi salah satu mitra kerjanya si sekolah perempuan ini, dan kita berharap ke depan gitu. Kita berharap ke depan PKK tuh bisa menjalankan kelas ini sendiri gitu. Gitu. Kita ke depannya PKK berharap bisa membuat kelas-kelas perempuan seperti kelas yang hari ini sudah ada. Nah, karena si yang sekolah ini adalah anggota PKK dan PKK itu punya ruang yang sangat besar untuk berada di Musrembang gitu. Jadi kita membekali si perempuan-perempuan desa ini tadi gitu untuk belajar bicara supaya mereka saat terlibat di Musrembang mereka tidak hanya isi absen saja gitu. Mereka bisa membaca anggaran itu supaya mereka tadi gitu bisa memberikan usulan saat Musrembang. Di dalam modul-modul Akademi Paradikta juga ada bagaimana membaca persoalan yang ada gitu. Jadi mereka melakukan analisa sebenarnya masalah apa yang ada, masalah perempuan apa yang ada di desa mereka, masalah ketahanan pangan apa yang ada di desa mereka gitu, masalah apa yang utama itu yang mereka buat, mereka presentasikan di kelas gitu. Itu sebenarnya kelas itu ajang mereka latihan untuk mengikuti proses-proses pembangunan selanjutnya gitu. Bu, ada nggak boleh semacam terasa kata-kata demikian keberpihakan politik anggaran ke perempuan, karena kan sudah diberdayakan seperti itu ya, artinya perempuan sudah mulai terlibat, kemudian bersuara, kemudian tahu kebutuhan perempuan, sudah mulai kelihatan nggak Bu? Sudah mulai, jadi ada beberapa desa yang memang perempuannya aktif. Jadi di alumni kelas Akademi Paradikta misalnya Kuburaya yang sangat aktif ya, dan pemerintah Kuburaya sangat mendukung dengan Akademi Paradikta ini. Ada 36 alumni Akademi Paradikta itu ketua PKK, dan 34 sudah menjadi anggota BPD perempuan, menjadi anggota BPD perempuan. Nah, ada malah yang menjadi ketua BPD perempuan. Jadi dengan keterlibatan mereka di situ gitu, mereka punya ruang yang besar tuh gitu untuk untuk mempengaruhi anggaran supaya anggaran itu berpihak terhadap perempuan gitu. Mereka melakukan pengawalan, tidak mesti mereka mengusulkan kelas belajar seperti mereka, tapi kan banyak hal di desa yang dibutuhkan itu yang sangat dekat dengan perempuan. Itu misalnya usaha kecil mikro, bagaimana keberpihakan desa terhadap pelatihan untuk peningkatan usaha misalnya begitu. Jadi bisa mewarnai lah Bu ya di penganggaran. Alhamdulillah sudah mulai ya dengan adanya desa-desa yang mengirim perempuannya untuk belajar. Sebenarnya bukan ancaman, tapi perempuan ini adalah peluang yang besar untuk kekuatan desa untuk membangun desanya sebenarnya gitu. Kita berharap memang ke depan semua orang memikirkan bersama bahwa pendidikan pemberdayaan perempuan itu menjadi sangat penting. Ayo kita dukung bersama. Mau modelnya seperti apa? Apakah mau model kelas-kelas belajar seperti Akademi Paradikta atau model yang lain? Tapi kita semua harus sadar gitu. Saya mengajak semua orang sadar bahwa pendidikan pemberdayaan perempuan itu penting gitu. Itu yang ingin kita suarakan bersama ke depan. Penting perempuan untuk belajar karena perempuan adalah madrasah pertama dalam keluarganya ya. Madrasah pertama ya Bu Gile. Pak Sam, Pak Sam kan banyak berinteraksi dengan ibu-ibu yang terkait yang sudah diberdayakan. Bagaimana perbedaan barangkali dulu ketika beberapa waktu lalu yang katakanlah belum tersentuh pemberdayaan dengan yang hari ini? Apakah ancaman tadi kan disebut perempuan itu bukan ancaman bahwa teman pria ya? Ya, tanda kutip lah ya ancaman itu ya, karena persepsi kan bisa beda-beda ya. Nah, kaitan dengan pemberdayaan perempuan yang kita lakukan ini kan sebenarnya saya lihat itu perkembangan yang saya juga aktif kan dari PKK kan udah hampir 15 tahun nih Bang, masuk dari 15 tahun dan kalau lihat perkembangan progresnya kan ketemunya orangnya ya mayoritas ya masih sama orang-orangnya, ada yang dulu sampai yang ini kan kayaknya udah berubah nih, ada kemajuan yang pesat gitu Bang. Artinya ketika kita ajak kita kemampuan untuk mereka untuk
kita perlu ketemu ketua PKK, ketua BPD, ketua kepala desa. Tuh mereka yang ngajak ya. Ya selama ini mungkin enggak berani gitu kan untuk ketemu gitu ya. Boleh lah. Jadi apa ini udah bahan yang udah omongkan pun, ini Bang kita ngomongin diskusi ini dengan kepala desa ini, nah enak nyambungnya. Dan kemarin juga kita juga edukasi tentang lingkungan juga sempat kita ngajarin tentang buat kompos kan, ngajarin tentang buat ekoenzim ke teman-teman Pradikta ini kita ajarin dengan harapan ya itu bermanfaat di keluarganya, di rumah tangganya masing-masing dalam rangka untuk ya tadi ya peduli lingkungan kan. Nah. Selain itu barangkali Pak Sam juga proses apa namanya diskusi semoga semakin hangat ya dengan semakin berdayanya ibu perempuan ya. Temanya makin beragam Bang. Jadi temanya makin kaya. Ya, inisiatif juga muncul. Inisiatifnya banyak muncul. Jadi ternyata kok udah ningkat ya tingkat ininya, tingkat ilmu komunikasinya lah ya yang jelas ilmu komunikasi udah mulai mantap lah. Mereka juga udah mulai mencari ya. Udah mencari, ya, udah meminta malahan. Misalnya kan kalau di kelas Pradikta itu ada. Saya lah biasa kena todong ya Kak ya. Benar. Pak, Bang ngasih materi ini ya. Di mana lokasinya? Ya, ayo. Gitu. Ya. Jadi ibu-ibu yang mencari jadinya juga sekarang. Jadi sudah mulai mereka yang punya inisiatif ya Bu Lina ya. Mereka membaca di lingkungannya, misalnya waktu itu kita di Teluk Bayur ya. Teluk Bayur. Mereka punya persoalan terkait dengan sampah, terus mereka berinisiatif ingin mengelola sampah itu, terus kita sebagai fasilitator hanya bertanya kalian inginnya apa. Setelah mereka membaca persoalan anak muda dan perempuan di situ gitu, mereka ingin ngelola sampah nih gimana modelnya gitu. Oke, mau nggak kalau kita datengin orang nih yang paham terkait dengan ini gitu. Nah kita datangkanlah Pak Samfidia untuk datang ke sana. Di situ kita buat diskusi kampung namanya gitu. Si ibu-ibu Akademia Pradikta itu mengorganisir bersama PKK, ngumpulin bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda di situ di aula desa, balai desa. Nah, Pak Samfidia ngasih materi terkait dengan dan itu tidak tanpa disadari juga menjadi proses pembelajaran dalam rangka untuk advokasi bagi mereka Bang, mengadvokasi karena unsur-unsur desa hadir, unsur-unsur PKK desa hadir. Gitu. Nah, proses belajar tidak langsung jadi proses dan setelah itu desa memberikan ruang besar tuh untuk ibu-ibu buat kegiatan terkait dengan lingkungan itu. Nah, terus ibu-ibu dikasih bantuan modal untuk untuk usaha. Terus di Akademi Pradikta juga ada API Challenge namanya untuk bumi, lindungi bumi kalau tidak salah saya temanya itu. Nah, di API Challenge itu ibu-ibu membuat mereka buat gerakan menanam pohon. Jadi rame-rame gitu gerakin orang nanam pohon dan desa turun tangan. Jadi desa meminta bantuan ke dinas lingkungan. Ada desa dapat tanaman, ibu-ibu dan masyarakat menanamnya gitu. Terus ada kegiatan bersih-bersih lingkungan, misalnya di Kuala Mandor B awalnya perempuan tuh yang memulai membersihkan selokan saluran irigasi paret kalau kita bilang ya, paret-paret itu yang mulai rumputnya salaman gitu. Lama-lama bapak-bapak merasa kok perempuan yang turun ya gitu. Lama-lama enak juga Ibu ya. Lama-lama itu menjadi gerakan masyarakat dan itu rutin dilakukan gitu. Itu udah Kuala Mandor B ya Bu? Kuala Mandor B itu ada desa di Kubu Padi Jaya itu Padi kegiatan Jaya, ya. Sungai Enau, Kuala Mandor B, Kuala Mandor A gitu. Rata-rata perempuan menggerakkan untuk kebersihan lingkungan. Jadi mereka ada saluran air, saluran irigasi, rumah ibadah seperti itu. Itu yang mereka sampai ke makam. Ya. Sampai ke makam ibu-ibu. Pembersihan makam-makam merapikan lah. Ya Bu, terkait dengan tema kita salah satu subtema yang terkait dengan ini kan sedang bulan puasa. Nanti mungkin ke Bang Sam juga. Apakah pemberdayaan kendor atau justru makin bersemangat? Ke Bang Sam dulu nih. Kalau saya sih melihat karena bulan puasa ini kan terutama sampah organik ya. Karena kan ketika kita puasa itu kan ketika udah menjelang waktu buka puasa belanja untuk takjil gitu kan enggak kan. Nah, itu kan
nafsunya banyak nih bang, nafsunya. Tapi ketika sudah dimakan banyak sisa biasanya. Dan itu kita anjurkan untuk melakukan ngompos lah tadi, ngompos dan sampah-sampah organik yang sisa-sisa makanan, gitu kan. Itu tetap kita anjurkan untuk terus dilakukan karena kan di lingkup rumah tangga. Jadi dia ngompos, kemudian dia mengingatkan juga isu lingkungan tentang penghematan listrik listrik, air, nah itu juga dia dihimbau untuk mereka tetap gerak melakukan itu. Nah plastik, gaya hidup gitu kan ya, di kota punya kan ketika saya kemarin belanja di minimarket, supermarket udah dilarang. Ya, Jadi betul. kita bawa kantong sendiri kan, bawa kantong sendiri. Jadi kalau belanjaan banyak ya bawa risiko lah kan. Nah, jadi udah ada kebijakan itu tuh bang. Jadi udah mulai ini. Nah mudah-mudahan Kuburaya mengikuti nih. Amin. Ya, mengikuti kebijakan-kebijakan itu. Ya ke Ibu Holila Bu terkait dengan apakah Puasa. kendor atau justru makin bersemangat Saya melihat kalau ibu-ibu malah lebih semangat ya, karena kita punya gerakan bazar baju layak pakai di Sungai Ambangah, bergerak ke Rasau Jaya Umum, Rasau Jaya 2. Terus ke dusun-dusun ada kemarin simpang kanan, mereka saya dengar janjian di simpang kanan segala macam. Jadi banyak gerakan. Terus kayak misalnya di Desa Air Putih ada gerakan membagikan takjil. Saya sampai, Kak itu dapat takjil dari mana? Saya tanya, swadaya Mbak. Gitu. Bagaimana mereka buat gerakan-gerakan yang kadang-kadang membuat kita luar biasa gitu. Tapi ada gerakan lingkungan hidup juga tetap jalan. Misalnya di Desa Permata Jaya. Desa Permata Jaya itu mereka masih tuh ngelola kebunnya meskipun Ramadan tetap aja mereka. Terus yang punya usaha kelompok misalnya di Desa Sungai Radak 1 itu punya desa memberikan ini ke PKK dan alumni itu buat kolam ikan nila. Itu tetap gitu sambil bagi-bagi takjil itu ngelihat kebun mereka gitu. Jadi ada gerakan yang ya puasa tidak menghalangi sebenarnya, malah kalau yang bazar baju layak pakai itu malah lebih aktif. Ramadan mereka ngangkut baju berkarung-karung pergi ke kantor bupati. Ada ibu di sana yang ini jadi mengumpulkan baju, mereka ngambil bolak-balik di dinas kesehatan, dinas pendidikan, mereka punya ininya. Ngambil ke kota Pontianak, ngambil gitu. Datang juga ya Bu ya. Mereka ngambil ininya, gerakan bareng-bareng itu luar biasa. Pakai karung, jadi Ramadan tidak bawa anak. Iya. Pakai karung buat gak bawa anak, baju apa itu baju untuk dibagi secara gratis kepada masyarakat. Itu sekalian berjalan dibagikannya Bu atau nanti? Ada, jadi kalau kemarin yang kemarin Desa Sungai Ambangah tanggal 16, Rasau Jaya Umum tanggal 16 juga gitu. Jadi ada berapa, terus lanjut bergerak ke beberapa desa gitu. Gerakan pengumpulkan itu biasanya daripada di rumah numpuk, jadi mereka ini kan mungkin ada orang lain yang membutuhkan, senang gitu ngelihat. Nah dari melihat masyarakat antusias itu, kita juga jadi punya ide-ide baru. Mari bareng bersama PKK nih, yuk kita buat kelas-kelas, yuk ngelihat banyak anak-anak muda di situ. Kenapa kita nggak buat kelas pendidikan buat anak muda ya nanti ke depan gitu. Jadi malah kemarin di Desa Sungai Ambangah muncul ide baru tuh bersama pengurus PKK sambil duduk ngeliatin orang-orang datang itu gitu. Jadi selama ini memang perempuan, katakanlah perempuan dewasa Bu ya. Ke depan nanti ada juga yang remaja putri seperti itu ya? Iya, kalau di modul keluarga kita sudah mengorganisir kelas anak muda itu, mengorganisir anak muda itu dalam modul ya, dalam modul keluarga ada diskusi untuk anak muda. Jadi biasanya kan anak muda jika disatukan dengan orang tua tuh mereka cenderung tidak akan bicara kan. Jadi ada diskusi khusus orang tua, gitu. Bagaimana nih pola asuh, pendidikan segala macam, apa masalah di desa kita menurut pandangan orang tua. Setelah itu ada diskusi untuk anak muda gitu. Jadi bagaimana menurut mereka gitu, ada masalah, ada persoalan apa gitu. Nah ketemulah itu, ternyata diskusi anak muda dan orang dewasa ini sama-sama menemukan masalah utama di desa kita sampah gitu. Ada kaitannya dengan Pak Sam tadi ya. Gitu awalnya gitu. Baik Bang Sam dan Bu Holila, tidak terasa sudah 30 menit lebih kita berbincang. Terasa baru sebentar. Tapi sebelum kita tutup ada closing statement, kita mulai dari Pak Sam dulu.
Oke, nanti dari untuk ini dari segi pemberdayaan perempuan ya pengaruh utamaan gender ya kayak dan melihat progresnya sudah cukup baik, udah berkembang bagus lah. Kemudian closingnya ya karena mumpung ini masih Ramadan ya kebersihan itu sebagian dari iman dan kita bisa berbuat bermanfaat bagi orang banyak ya tetap jaga lingkungan dengan cara yang sederhana tadi ya, milah sampah dari rumah, kemudian melakukan ngompos sampah dari sampah organik, kemudian berlaku belanja jangan lupa bawa kantong plastik sendiri, ya kan, kantong belanja sendiri lah, tas belanja sendiri. Itu menjadi apa ya? Mudah-mudahan menjadi budaya kita ke depan. Mungkin itu Bang Hakim dari saya. Apalagi kantong seperti yang kemarin kita bawa ke sini Bu Susi ya. Bu Susi kantong ya. belanja Hasil daur ulang. Hasil daur ulang ya Pak Sam. Oke, baik Pak Sam. Bu Holila, silakan Bu closing statement dulu. Ya, kalau saya ingin mengajak semua orang, mengajak kita semua untuk semakin peduli terhadap perempuan gitu. Jadi perempuan pintar itu bukan ancaman sebenarnya gitu. Mari kita sama-sama membangun sistem pendidikan pemberdayaan terhadap perempuan mulai dari keluarga, desa seperti itu, membangun sistem bersama bahwa mari kita berkolaborasi bersama, semua orang melakukan bersama gitu. PKK kami berharap PKK menjadi rumah besar atau sepedanya ya untuk pendidikan pemberdayaan perempuan ini, karena PKK kata orang bilang plat merahnya organisasi perempuan yang ada mulai dari tingkat desa sampai nasional seperti itu. Tadi pendidikan itu penting bukan hanya SD, SMP, SMA, sampai kita meninggal pun harusnya kita terus belajar ya. Mari belajar. Semangat untuk perempuan Kalimantan Barat. Mantap. Oke. Itu aja Bu Holila ya. Oke, terima kasih Bang Sam dan Bu Holila sudah meluangkan waktu hadir ke studio kami. Kami tahu Ibu dan Bang Sam punya kegiatan yang seabrek ya, melakukan pemberdayaan, pekerjaan juga ya. Banyak sahabat kegiatan dan sekali lagi terima kasih sudah hadir ke studio kami. Maju terus pergerakan perempuan dan bank sampah. Ya, amin. Dan terima kasih juga diundang. Kemudian ya mumpung Ramadan kita ucapkan ini kayak selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan tahun ini puasanya lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Ya. Dan itu Bang Hakim. Siap. Terima kasih ya udah diundang. Mudah-mudahan bisa ada event yang lain ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Tribunnews, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Bertemu kembali dengan podcast berikutnya. Selamat siang dan